Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatoni, mahasiswa PPG kelas 3 PAI. Saya akan praktek pembelajaran, tapi sebelum akan menunjukkan kartu KIM untuk pendaftaran. Ini adalah fakta integritas. Yang sudah saya tanda tangani. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semuanya oleh Allah masih dikasih kesehatan, masih dikasih umur yang panjang, masih diberi kesempatan untuk belajar. Maka dari itu kita gunakan kesempatan ini, rezeki hari ini kita gunakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh, harapannya nanti kita oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan solehah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan yang pertama, kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, diberi ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari bala musibah, dan diberi ilmu yang umur yang panjang. Ala hadina bi syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Nanti yang saya panggil katanya akan absen, silakan ngomong hadir. Yang lain mic-nya dimatikan dulu semuanya. Yang sudah yang saya panggil nanti ngomong hadir biar tahu siapa yang hadir, siapa yang belum hadir. Kelas 5 Ahmad Akbar. Hadir, Pak. Melinda Zaskia. Balia Azam. Hadir, Pak. Iya, Natania. Di samping ini nanti jangan lupa silahkan presensi melalui Google Form yang sudah ada di grup kelas. Setelah itu marilah kita membaca surat pendek, yaitu surat At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama
ma yukadzibuka bi'adih alaisallahu bikamil hadi sadaqallahul adzim. Menyanyikan Indonesia Raya dengan harapan jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh dan semakin kuat. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah belajar hari ini yaitu kita bisa memahami makna saling menghargai sesama manusia. Karena kita itu adalah makhluk sosial, otomatis kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Pada itu setelah kita belajar hari ini kita bisa memahami makna saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, kita dapat mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Jadi tujuannya ketika belajar yaitu kita bisa mengidentifikasi sikap saling menghargai sesama manusia yang ada di kehidupan sehari-hari, yang ada di sekitar kita. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan hari ini kita belajar Semangat. prestasi, Yes. narkoba, No. SD satu pada Mulyo, Sehat indah. sehat dan indah. Oke, biar kita semangat untuk belajarnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kira-kira Pak Tony ingin tahu, masih ingat apa enggak ya tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Coba Ifda, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua? Ifda, betul. Bertukar kata yang sopan dan lemah lembut. Bertukar apa bertutur? Bertutur. Oh, apa? Diulangi. Bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Ya. Kalau azam, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Mendengarkan nasihatnya, Pak. Mendengarkan nasihatnya. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya wa kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ya, itu dibaca minimal 5 kali sehari semalam, yaitu setelah sholat. Sekarang coba Dea sama Amel, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada bapak ibu guru? Cara, yuk Dea atau Amel? Nah, Dengan santun. berbicara dengan santun. Kalau Dea? Selalu menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu indahnya saling menghargai antara satu dengan yang lain. Untuk lebih lengkapnya, kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 dengan Pak Tony dengan materi
materi indahnya saling menghargai. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Setelah kita belajar, diharapkan kita memahami makna saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, kita mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa menghargai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghargai adalah memandang penting. Menghargai adalah ketika kita tidak menganggap keadaan atau seseorang secara sepele atau sebelah mata. Itu adalah menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam. Kemudian manusia berkembang. Di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang berambut keriting, dan juga ada yang berambut lurus, dan terlihat tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keragaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Dengan saling menghargai, hidup kita dalam bermasyarakat menjadi mudah. Persatuan dan kesatuan juga dapat kita bina dengan baik. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalkan, Bagas bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Bagas beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Bagas dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Bagas tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Islam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang tersebut berbeda keyakinannya dengan kita. Sikap saling menghargai agama dan keyakinan orang lain disebut
toleransi. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Doni, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Bagas, Irawati, Nisa, dan Firman. Dalam belajar kelompok, mereka masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Doni, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Firman mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua. Dan Irawan mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Bagas mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Doni sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Lalu adapun cara untuk menghargai pendapat orang lain. 1. Dengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara dan jangan menyela pembicaraannya saat dia berbicara. Bila tidak sependapat dengan pendapat orang lain, jangan langsung kita katakan bahwa pandangannya itu salah, tapi carilah ungkapan kata yang indah dalam menyampaikan penolakan agar teman kita tidak tersinggung. Berjiwa besarlah pada saat pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, karena boleh jadi pendapat kita kurang baik. Hormati teman kita walaupun kita berbeda pendapat dengannya. Jangan sampai persahabatan kita menjadi putus hanya karena perbedaan pendapat. Itulah cara kita menghargai pendapat orang lain. Setelah kita belajar, marilah saatnya kita mengerjakan kuis. Silakan scan barcode yang ada di layar ataupun link yang sudah ada di kolom komentar. Tetap semangat anak-anak. Semoga kita selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai adalah ketika kita tidak menganggap keadaan atau seseorang secara sepele atau sebelah mata. Menghargai sesama juga berhubungan dengan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan berupa budaya, agama maupun suku dari orang lain di sekitar kita. Saling menghargai membuat seseorang memahami arti keberagaman. Menghargai menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu adalah memandang penting. Itu adalah menghargai. Memandang penting itu adalah menghargai, yaitu ketika kita tidak menganggap keadaan, ya, kita tidak menganggap keadaan atau seorang secara sepele, menyepelekan atau sebelah mata. Itu adalah menghargai. Nah, menghargai ini ada 3 cara kita menghargai. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain, ya, menghargai pendirian orang lain. Kadang sama umat Islam saja itu kadang berbeda cara beribadahnya. Contohnya ketika kita sholat subuh, itu ada orang yang ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu sama-sama sah sholatnya. Kenapa? Karena mereka punya pendirian masing-masing. Yang tidak kunut ada dalilnya masing-masing. Yang pakai kunut juga ada
dalamnya. Ketika itu berbeda, maka kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Itu adalah menghargai pendirian orang lain. Juga kita menghargai keyakinan orang lain. Misalkan kita punya teman yang non-muslim, ketika teman kita misalkan beribadah di hari Minggu, ya kita hargai mereka. Ketika teman kita beribadah, maka kita tidak boleh mencela atau mengejeknya, tapi membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tapi ketika kita diminta untuk ikut beribadah, apa yang harus kita lakukan? Bisa kita teman ada non-muslim, kita diajak ke gereja untuk sholat bersama, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa Nurul? Ayu Anita. Kenapa Pak? Kalau teman kita mengajak kita sholat ke gereja, mau apa enggak? Boten. Mau. Tidak mau. Oh iya. Tidak. Baik, tapi kita tidak mau, tapi juga kita tidak boleh misalkan diajak ya dengan ngomong baik-baik. Oh tidak, saya tidak boleh sama agama saya untuk ikut-ikut ibadah dengan agama kalian. Dengan cara memberikan jawaban yang sopan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Misalkan kita kerja kelompok, ya. Misalkan kita kerja kelompok, ketika kerja kelompok terkadang pendapat antara teman satu dengan lain berbeda. Makanya ketika berbeda, maka kita tidak boleh merasa jawaban kita paling benar. Ya, jawaban kita paling benar. Ya, tapi kita menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Yang pertama, dengarkan dengan baik. Ya, dengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara. Kalau ada teman kita berbicara, kita harus dengarkan dengan baik dan jangan menyela pembicaraan saat dia berbicara. Kalau ada teman kita berbicara, kita harus mendengarkan dan tidak boleh menyela. Menyela itu ketika kita ngomong, ikut ngomong juga, itu tidak boleh. Yang kedua, bila kita tidak sependapat dengan pendapat orang lain, maka jangan langsung kita katakan, oh itu salah. Tidak boleh, tapi carilah ungkapan, misalkan perkataan yang tidak menyinggung dari perasaan teman kita. Misalkan kita itu salah, maka kita ngomong selemah lembut sehingga teman kita ketika kita kasih tahu itu tidak sakit hati. Misalkan kita punya pendapat, itu kita berjiwa besar. Artinya misalkan pendapat kita tidak diterima oleh teman kita, maka kita harus berjiwa besar. Artinya tidak marah. Oh, pendapat saya kok gak digunakan, itu tidak boleh. Tapi kita siapa tahu pendapat kita yang sudah kita utarakan itu tidak benar, bisa jadi salah. Tapi ataupun pendapat kita yang tidak diterima mungkin kurang baik. Makanya ketika pendapat kita tidak diterima, maka tidak boleh marah. Dan yang terakhir, hormati teman kita walaupun kita berbeda pendapat dengannya. Misalkan Azam dengan Akbar, misalkan hari ini kita akan melakukan apa? Kalau Azam game misalnya, kalau Akbar minta main layangan, lah otomatis ada beda pendapat kan? Nah, tidak boleh akan memaksakan pendapatnya. Ayo Akbar kita nge-game. Kenapa? Karena Akbar nggak suka nge-game, kalau Azam suka nge-game sampai malam, sampai pagi. Akbar lebih suka main layangan. Nah, saling menghargai pendapatnya, jangan sampai gara-gara tidak mau diajak main game
apa si Azam marah-marah tuh Akbar, nggak boleh. Itu adalah contoh dari kita menghargai pendapat orang lain. Ya, kita akan mengerjakan LKPD. Pak Tony akan memberitahu caranya bagaimana cara kita mengerjakan LKPD. Yang pertama, nanti ini isi namanya, nama masing-masing. Ya, isi nama masing-masing. Nanti misalkan satu HP bisa bergantian, seperti punya Revi kan nggak bisa. Nanti bisa pinjam punya siapa tadi, Ifda apa Yuanita? Ifda ya. Itu gantian. Ini dikasih nama, namanya siapa ya, namanya siapa. Kemudian misalkan ini Pak Tony, ini kasih nama Pak Tony misalkan, dan di sini kita beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Berilah contoh perilaku saling menghargai adalah yang mana, tinggal klik sini, klik. Nah, klik yang benar itu akan muncul tanda centang. Ya, tinggal klik saja itu akan muncul tanda centang. Cari yang benar dari ini, dari 1, nomor 2, nomor 3 apa jawabannya, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Kalau selesai, yang kedua menjodohkan. Ya, misalkan tempat ibadah kaum muslim itu apa misalkan. Caranya apa? Ini ada pensilnya, tinggal tarik sini. Cari yang sesuai. Misalkan ini di sini, ini dengan ini. Misalkan ini, tarik. Ini sudah ada pensilnya. Nah, ini dipaskan ya, dipaskan ini. Kalau sudah, baru sekarang kita ini adalah C sebenarnya, F. Drop and drag, lakukan drop dan drag. Artinya kita diminta untuk menyusun, ya, menyusun menjadi gambar. Menyusun gambar, nanti yang disesuaikan gambarnya. Kalau sudah, apa dari gambar ini, kalau sudah susun apa nama tempat ibadah ini, diketikkan di sini ya. Kalau sudah finish, lah, kalau sampai sini baru jangan cek my answer, tapi emailkan ke my answer to teacher. Kita diminta untuk mengirimkan jawaban ke guru. Klik ini ya. Kalau sudah klik, kasih nama, misalkan Pak Tony. Terus kelasnya kelas berapa? Kelas 5. SD apa? SDN 1 Pandanmulyo. SDN 1 Pandanmulyo. Terus emailnya, ini emailnya Pak Tony nih, husnulfatoni 85@gmail.com. Nanti Pak, akan nanti emailnya ya, sampean dikirimkan ya, grup. emailnya nanti saya kirim ke grup, langsung send ya, kirim. Nah, oke. Nanti akan masuk nilainya ke nilainya Pak Tony. Setelah mengerjakan LKPD ya, kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu adalah materi yang kita sudah pelajari hari ini apa? Ifda, apa Ifda? Sudah belajar apa hari ini, Ifda? Agama. Iya, materinya. Itu pelajarannya. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Indahnya saling menghargai. Ya, saling menghargai. Indahnya Patuh kepada orang tua. Terus? Hormat saling patuh kepada menghargai. orang tua. Iya. Kalau azam, apa azam? Kepada guru. Apa, Pak? Tak dengar tadi. Hari ini kita sudah belajar apa azam? Materinya hari ini tadi. Kepada guru. Belajar menghormati orang tua dan guru. Ya, itu materi yang Saling yang lalu. menghargai, Pak. Saling menghargai. Ya, kita sudah belajar bagaimana saling menghargai. Yang pertama, menghargai apa, Azam? Menghargai satu sama lain. Ya, kalau tadi kan pendapat dan menghargai keyakinan orang lain. ya,
kita sudah belajar menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Itu adalah pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Dan apa yang sudah kita pelajari hari ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar, kita mengerjakan kuisis ya, sama seperti minggu yang lalu. Untuk linknya nanti Pak Toli kirim di grup kelas ya. Silakan gantian, HP-nya yang nggak bisa gantian, bisa gantian sehingga nilainya bisa masuk. Dan tidak usah tidak usah diapakan, tidak usah di screenshot karena nilainya akan langsung masuk ke Pak Tony nanti. Kerjakan gitu. Karena hari ini kita sudah belajar. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan pelajaran hari ini dengan harapan apa yang kita sudah pelajari hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.